Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kita dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat ya. Oke, for today, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kita semua. Okay, for today we will discuss about conditional sentence. Nah, jadi hari ini kita akan belajar atau berdiskusi mengenai conditional sentence atau dalam hal ini kalimat pengandaian. Oke? Langsung saja. Jadi video ini merupakan part 1 ya dari conditional sentence. Nah, yang pertama kita akan masuk ke pengertian kalimat pengandaian. Oke, jadi at this moment we will discuss about definition of conditional sentence. Oke, jadi seperti namanya itu kalimat pengandaian itu berarti kalimat yang informasinya mengandung makna pengandaian. Jadi dalam hal ini berandai-andai gitu ya. Oke, pengandaian itu sendiri biasanya berupa keinginan yang belum terpenuhi yang akan diwujudkan di masa mendatang atau juga dapat berupa sebuah harapan belaka yang tidak mungkin terjadi. Oke, mungkin kita dalam hal ini atau kita sebagai manusia sendiri pernah berandai-andai dong. Oh, andaikan saya begini-begini, andaikan saya begini-begini. Nah, jadi conditional sentence ini lebih kepada ketika kita berandai-andai tapi dalam menggunakan rumus conditional sentence seperti itu. Oke, next. Kalimat pengandaian di sini termasuk ke dalam kalimat majemuk. Kenapa? Karena terdiri dari 2 klause atau lebih. Nah, di mana antar satu klause dengan yang lainnya itu dihubungkan dengan kata penghubung conjunction atau dalam hal ini konjungsi. Nah, kalau pengandaian sering juga disebut dengan kalimat bersyarat karena diekspresikan dengan ungkapan seperti bila, jika, kalau, seandainya, and something like that. Nah, jadi kalau kalimat pengandaian atau conditional sentence itu biasanya cirinya ada kata if. If itu jika. Oke, for example, jika saya kaya, saya akan membeli pesawat terbang. For example, so in English is if I am rich, I will buy an airplane. Oke, seperti itu ya. Jadi ini kita pengenalan saja dahulu. Oke, next. Klasifikasi atau macam-macam jenis kalimat pengandaian. Oke, tadi kita discuss about definition. And then for this time we will discuss about classification of conditional sentence. Oke? Selanjutnya, jadi berdasarkan fungsinya itu terdapat 2 jenis kalimat pengandaian. The first, kalimat pengandaian dilakukan di masa yang akan datang. Itu fungsi yang pertama. Yang fungsi yang kedua yaitu kalimat pengandaian yang tidak bisa dilakukan karena termasuk hal yang mustahil. Oke. Ketika kita berbicara tentang berandai-andai, berarti kan itu kemungkinannya hanya 2. Bisa terjadi atau tidak terjadi, atau dalam hal ini kita katakan mustahil ya. Nah, jadi di sini fungsinya itu ada 2 ya. Jadi yang pertama bisa terjadi atau yang kedua mustahil. Nah, nanti itu kita masukkan ke dalam bahasa Inggris. Nanti kita ini pengenalan saja dulu biar kaliannya mengerti. Oke, next. Selanjutnya, kalimat pengandaian itu dilakukan di masa yang akan datang. Nah, kalimat pengandaian ini menyatakan ungkapan tentang sesuatu yang belum terjadi dan akan dipenuhi atau dilakukan di masa yang akan datang. For example, mudah-mudahan hari ini tidak hujan supaya saya bisa pergi bersama teman-teman. Nah, ini juga termasuk pengandaian. Berarti kalau kita masukkan ke dalam rumus, berarti kan ini kan bisa jadi mudah-mudahan atau jika hari ini tidak hujan, oke, saya akan pergi bersama teman-teman. Kalau kita masukkan ke dalam rumus,
Oke, kalau kita masukkan ke dalam pattern of conditional sentence. Jadi kalau ini contohnya contoh bahasa Indonesianya saja. Oke, next di sini ada kalimat pengandaian yang tidak bisa dilakukan karena termasuk hal yang mustahil. Nah, kalau ini bersifat hal yang mustahil berarti kan levelnya melamun ya. Jadi melamun itu kan istilahnya tidak mungkin terjadi, atau misalkan kita ingin berandai-andai ingin menjadi sesuatu padahal itu tidak mungkin terjadi dalam diri kita. Nah, jadi kalimat pengandaian ini menyatakan tentang sesuatu yang tidak mungkin terpenuhi karena sudah terjadi, atau sesuatu yang memang tidak bisa dilakukan karena termasuk hal yang mustahil. For example, kalau saya jadi bapak, pasti semua orang akan menghormati saya. Nah, ketika kita berandai-andai kalau seseorang itu menjadi bapak, belum tentu kan orang itu seperti bapaknya bisa dihormati orang lain. Nah, jadi itu bersifat hal yang mustahil gitu ya. Oke, next. Nah, di sini ada contoh kalimat pengandaian in English ya. For example, if it is sunny, I will go jogging. Jika cuacanya cerah, saya akan pergi jogging. Nah, di sini, unless he comes, I will not be angry. Will you come if they invite you? My teacher will be angry if I do not finish your homework. If you can get early, we will leave at dawn. Next, if I have free time, I will go swimming. Nah, berarti ini kan kalimat yang mungkin terjadi ya. Jika saya punya waktu kosong, saya akan pergi berenang. Nah, berarti kan sesuatu yang mungkin gitu kan. Bisa jadi besoknya dia punya free time jadi bisa berenang gitu. Next, if the bell rings, I'll go home. If you do not finish your homework, your teacher will be angry. If he doesn't come, I won't be angry. And then the last, unless he comes, I will not be angry. Oke, maybe time is up for today. Jadi itu contoh pengenalan dulu saja atau bagian 1 untuk conditional sentence. Nanti kita akan masuk ke part 2 tentang types of conditional sentence. Jadi nanti di part 2 kita akan berbicara tentang macam conditional sentence-nya. Jadi tipe-tipe conditional sentence-nya. Oke, jadi nanti ada 3 tipe, nanti kita akan bahas di part 2. Oke, thank you so much. And then I say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.